Pak Dani, saya mau konfirmasi dulu. Tadi saya sih sebenarnya naik karena saya agak tergelitik dengan sebuah kesimpulan Bapak yang mengatakan ketika Bapak teliti di Alkitab itu dengan tulisan yang merah, artinya tulisan ajaran Yesus, kata-kata Yesus, Bapak bilang tidak ada yang bertentangan di dalam dengan ajaran Islam. Betul, Pak? Ya, sekali lagi saya tegaskan. Tulisan atau ucapan Yesus sebelum dia diangkat ke langit, ya sekali lagi, sebelum dia diangkat ke langit, ucapan-ucapan Yesus itu tidak ada satupun yang kontradiktif dengan ajaran Islam. Itu yang saya nyatakan. Lebih tegas. Oke. Terima kasih. Oke, saya tanya, Pak. Apakah di dalam Islam itu mengasihi musuh? Disuruh mengasihi musuh. Iya. Kita mengasihi musuh apabila dia telah menyerah. Sedikit lagi, Pak. Pak Dani, apakah di dalam Islam di nanti setelah kehidupan berikutnya ada kawin mawin, Pak? Di dalam Islam berhubungan intim itu ada di dalam surga, di dalam surganya Islam. Berhubungan intim dengan pasangan suami istri, pasangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang terjadi di dunia ini, sebagai tempat kenikmatan. Ayat Al-Qur'annya mana, Pak? Apa ada hubungan intim di dalam surga? Ada yang lain aja. Enggak, ayat Al-Qur'annya mana? Saya Islam juga loh, Pak. Jangan mengemukakan tanpa dalil gitu loh, Pak Dani. Pak Dani. Nah, karena Pak Dani ini ya, membawa nama Islam loh. Ya, apa ada ayat Al-Qur'annya gitu melakukan hubungan suami istri di surga gitu. Ayat Al-Qur'an surah berapa, Pak? Pak Wanwe. Surah nanti aja ya. Saya itu ada. Ayo surah berapa? Saya tantang Pak Dani ya, siapa saja. Kalau ada hubungan suami istri di dalam surga, ayat Al-Qur'annya surah berapa? Kita buka sama-sama. Surah Ar-Rahman buka aja. Itu bidadari. Surah Ar-Rahman ayat berapa? Ya baca, mana saya. Ya, surah berapa, ayat berapa? Saya bacakan gitu. Ya baca aja. Iya, surah berapa? Jangan loh Pak, ucapan itu dihisab loh Pak. Jangan mengemukakan sesuatu tanpa dalil gitu loh. Di dalam surah Ar-Rahman tentang bidadari, saya rasa. Apakah itu ada berbicara langsung menerangkan tentang hubungan dengan bidadari itu? Loh, yang namanya bidadari itu kan baca Bapak surat Al-Qiyamah ayat ke-22, ayat ke-23. Wajah mereka berseri-seri memandang Tuhannya. Jadi kenikmatan hakiki itu ketika memandang Tuhan. Saya menggunakan dalil loh, surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Bapak kan orang Islam, ya kan? Iya, makanya saya orang Islam kasih tahu ke Bapak. Mengemukakan sesuatu, masalah keagamaan harus berdasarkan dalil, Pak. Oke, saya tanya, apa kalau ada dalilnya di dalam kitab suci surah berapa gitu? Ar-Rahman berapa Pak Dani? Saya surah Ar-Rahman ayat berapa gitu? Baca aja bidadari yang itu apakah itu menceritakan tentang ada hubungan? Ya, lalu kalian di surga melakukan hubungan suami istri dengan bidadari mana? Ini Islam apa sih? Saya nggak ngerti. Bukan masalah Islam mana. Saya Islam, makanya Pak Dani mengemukakan sesuatu berdasarkan dalil gitu loh. Jangan asumsi pribadi. Ini nggak tahu nih. Mohon maaf nih Bang Erben, kita nggak tahu nih identitasnya. Ya identitas gimana? Saya Islam, makanya saya tolong jaga nama baik gitu loh. Anda mengemukakan sesuatu jangan berasumsi gitu loh Pak. Oke Pak Dani, mungkin bisa tunjukkan datanya Pak Dani. Ya tunjukkan dalilnya. Kalau ada dalilnya saya ini gitu. Kalau tidak ada dalil di Al-Quran jangan loh, bahaya loh itu masalah agama itu berdasarkan asumsi itu nggak boleh. Nah, ini orang ini saya nggak paham ini Bang Eben kalau dia mengaku Islam, tetapi dia tidak mengerti. Bagaimana saya yang saya tanyakan Pak, saya Islam. Justru karena saya Islam, saya paham, terus mengemukakan sesuatu tentang agama itu harus ada dalil Al-Qur'annya gitu. Ya, kalau Anda memang mengaku Islam, Anda kan pasti bisa. Apalagi saya kan bertanya Pak, dalilnya mana gitu? Dalil ketika Anda mengemukakan sesuatu harus ada dalilnya. Ini masalah agama loh Pak. Iya, ini orang Islam. Iya, makanya ya saya tidak takut siapapun juga, ya entah itu kiai atau ustaz. Ketika mengemukakan sesuatu yang ada dalil Al-Qur'annya gitu. Banyak Pak. Di jam hadis banyak Pak. Ya udah mana. Saya mana ayatnya? Saya rasa ini sebentar. Biar saya sebentar. kafir saya dibilang munafik gak masalah. Sebentar. Pak Dani mungkin
Ya lebih saya minta baik. ayat Al-Qur'annya apa yang Anda sampaikan Sebentar. tanggung jawabkan. Itu aja. Aduh. Sebentar. Pak Dani mungkin sebaiknya Pak memakai dalil seperti yang ditanyakan sama One Way. Tanya, ada yang marah juga Sebentar sesat. dulu. Saya di sini berdialog dengan Kristen bukan dengan Islam. Kalau mau berdialog dengan Islam sama Islam, Karena ya saya Islam loh Pak. Tolong jangan Kalau mengakukan Anda sesuatu yang bertanya, tidak ada gitu. Ya. Kalau Anda Tolong ingin ketika bertanya berdiskusi kepada Zoom agama Islam, berdasarkan dalil gitu loh. di Zoom Islam kan ada. Mana dalilnya? Saya tanya dalil Al-Qur'annya mana? Jangan usah lari-lari ke Zoom Islam gitu. Oh, Anda kalau orang Islam ya otomatis masuk ke Zoom Islam. Saya bilang kenikmatan hakiki itu ketika memandang wajah Tuhan. Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 itu dalilnya. Bacakan Bro Erben surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Anda menggunakan hadis tidak? Hukum pertama dalam fikih Al-Quran, Pak. Ya. Saya tanya hukum Anda bahwa hadis itu 200 tahun setelah Nabi wafat baru dibukukannya. Yang saya tanya hukum Anda pertama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis itu bagian dari As-Sunnah. Saya tanya hukum pertama dulu, mana dari ayatnya gitu. Saya tanya Anda ini memakai hadis atau tidak? Saya memakai hadis hanya yang mutawatir dan matanya kuat. Gitu. Sekarang saya balik tanya, mana dalil Al-Qur'annya gitu? Ada kawin mawin itu mana ayatnya gitu? Satu ayat saya sudah jelas dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ya wajah mereka berseri-seri memandang Tuhan. Jadi apa kenikmatan hakiki itu melihat wajah keindahan wajah sang pencipta yang abadi gitu loh. Saya menggunakan dalil, Pak. Saya ada dalilnya surat Al-Qiyamah. Sekarang dalil Anda apa gitu? Di dalam Islam. Kita bukan masalah ngobrol di warung kopi loh, Pak. Ini tentang agama loh ini. Nah, Anda ini siapa? Emang Anda ustaz kah? Bukan ustaz, saya bukan ustaz. Tetapi bagi saya mengemukakan sesuatu itu harus ada dalil dari kitab suci. Dalam Islam itu mentaati ya apa yang dalam Islam hukum pertama dalam fikih itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, lalu ijma ulama. Lalu sekian kelanjutannya ke sana. Itu hukum pertama tetap Al-Quran dalam fikih. Kalau kita menggunakan fikih. Bro Erben, Pak Erben, coba saya ngomong dulu dikit. Pihak ketiga dari Muslim di sini. Ya, makanya saya bilang, tolong hati-hati Pak Dani mengemukakan sesuatu itu. Harus berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya saya diam loh Pak. Oke. Sebenarnya gini ya, sebentar ya, sedikit ya Pak Wadwe. Ya, silakan. Saya bukan ini ya, ini saya pernah aja ya. Kan pertanyaan ibu tadi kan, apakah di surga kehidupan nanti ada kawin mawin? Jawab pada sebenarnya bukan pertanyaan ibu itu apa kenikmatan hakiki terpuncak kenikmatan di dalam surga Islam, bukan begitu pertanyaannya. Nah, ya betul juga kata Bro One Way. Emangnya kalau tidak ada gimana, kalau ada gimana kan gitu. Jadi maksudnya emangnya masalah kalau ada gitu, kalau nggak ada pun gimana, kalau ada gimana kan gitu. Emang kenapa dengan hubungan itu suami istri? Apa hubungan suami istri itu jelek atau konotasi negatif? Toh meskipun konotasinya negatif, dari Adam sampai sekarang pun kita diberkahi dengan itu. Kita diberkahi dengan anak cucu segala macam. Karena perilaku itu tadi, hubungan itu kan gitu. Jadi kenapa itu? Jadi begini loh Pak Bang Yan. Bagi saya kalau diskusi masalah agama harus berdasarkan petunjuk wahyu. Petunjuk ayat-ayat Tuhan. Tidak boleh berdasarkan asumsi, tidak boleh. Kalau kita menggunakan hadis, teliti baik-baik. Hadis itu mutawatir, nggak periwayatnya itu lebih dari satu orang atau hadis ahad. Nabi itu melarang loh Bang, menuliskan hadis itu melarang. Hadis itu 200 tahun setelah Nabi wafat baru dibukukan gitu loh. Ini yang umat Islam tidak tahu. Berpegang itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kalau As-Sunnah sudah pasti sinergi dengan Al-Quran. Hadis hanya bagian dari Al-Quran, As-Sunnah, bagian dari As-Sunnah. Hadis harus hati-hati. Oh, One Way ini hanya dia aja yang bukan Pak Dani, ketika saya bilang kalau menyatakan tentang kita berbicara tentang agama tanpa dalil kitab suci itu tidak boleh. Tidak boleh berdasarkan Bang, saya menyela kalau meminta ayat Al-Qur'an sudah jelas di surat Al-Waqiah 35. Kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung dan kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dikuatkan dengan hadis, tidak ada orang yang melajang di surga, itu hadis Sahih Muslim.
begitu. Dan banyak lagi sebetulnya. Setiap pria. Apakah di sana Pak Doni ada kata menciptakan bidadari untuk kalian nikahi, ada nggak? Kalau di sini keterangannya penuh cinta lagi sebaya umurnya dikuatkan dengan pertanyaan dalil saya wajar sih Muslim ya. tidak ada Loh, ayat itu ada tidak ada orang yang melajang di surga. Ini hadis riwayat kecantikan, Muslim. keindahan wajar. Surga itu sebenarnya seperti demikian, nggak ada perang naga di surga, nggak ada naga di surga. Iya, Kalau ada makanya bidadari, dikuatkan wajar. dengan hadis. Kan hadisnya harus kuat tuh, hadis sahih kan. Oke. Makanya Hadisnya tidak itu ada orang yang melajang di ahad surga. hadisnya itu. Artinya, kalau tidak ada yang melajang di surga, mestilah dia berpasang-pasangan sebagai suami dan istri. Sebagaimana fungsi suami dan istri, ya seperti yang diterangkan oleh Pak Dani begitu. Gitu aja Iya, sih tapi sebetulnya. ada nggak ayatnya kami ciptakan bidadari untuk kalian nikahi? Anda tidak baca surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Dan kami ciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Begitu. Itu udah Iya, jelas di sana tertulis nggak untuk menguatkan dinikahi, bahwa tertulis nggak? kalau melajang menikah enggak? Ya sudah. Gitu. Tidak menikah, tetapi dikuat. Iya, tidak. Iya, makanya. Tetapi ada penguatannya di surga itu. Tidak ada orang yang melajang, mau wanita, mau laki-laki begitu aja sih sebetulnya. Kalau minta dalil ya, kalau polemik masalah hubungan suami istri seperti itu nanti ada lagi. Cuman kalau tidak terima, saya kasih dua dalil ini begitu. Ya kalau menurut saya terima kasih penjelasannya ya. Di sana tidak dalam surat Al-Waqiah itu tidak dijelaskan untuk dinikahi. Tapi untuk menciptakan kita. Berarti ini harus gugur hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa di surga itu tidak ada yang melajang. Nah, maksudnya begini, saya tanya, itu hadisnya hadis ahad lagi Pak, bukan hadis mutawatir itu Pak. Ini aja teman-teman Muslim ya. Kita bertanya kepada Banwe, apakah Banwe meyakini kalau di dalam surga itu tidak ada hubungan seksual? Ya meyakini, kenapa? Kenikmatan hakiki itu memandang Tuhan Sang Pencipta, memandang keindahan abadi Sang Pencipta. Ada dalilnya itu. Sekali lagi saya selalu berdasarkan Al-Quran hukum pertama fikih Pak. Sekarang saya tanya. Ketika di dalam Al-Quran berkata, kenikmatan hakiki adalah ketika memandang wajah Sang Pencipta. Itu saya mengimani itu, 1000% saya imani, karena ada dalilnya. Sekarang saya tanya, apakah Bang Uwe tidak meyakini kalau bidadari itu tidak meyakini karena tidak ada dalilnya. Mantap. Itu di Ar-Rahman ada juga tuh. Dalam surat Al-Waqiah ayat ke-22 dan ke-23. Kita nggak tahu dia ini Islam atau tidak, atau dia ingkar sunnah. Terserah Anda Pak Dani, Anda mau bilang Islam saya, bukan terserah Anda, karena kita tidak butuh penilaian manusia. Saya dibilang kafir pun sama manusia tidak masalah, asal jangan dibilang kafir sama Allah gitu loh. Iya. Ya makanya saya bilang ketika ada banyak sebetulnya keterangannya bahkan dari ayat Al-Quran itu ada begitu. Jadi memperselisihkan, justru Anda jangan memperselisihkan dalil Al-Quran dengan hadis. Bukan, Al-Quran itu hukum pertama fikih. Iya. Kenapa itu dikuatkan oleh hadis? Karena ada keterangannya di dalam surat Al-Waqiah Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23 gitu. One Way, kamu lihat layar ada di share di situ. Ini ada beberapa surat dan ini bisa didukung oleh hadis. Tapi ini urusan kalian ya. Saya hanya mengingatkan. Iya, ini sebenarnya urusan kami nih, Bang Erbe, benar kata ini urusan saya benar. Ini tentang syahwat, Jadi kalau kalian mau selesaikan di sini juga ya kami siapkan room, nggak apa-apa. Ya tidak masalah. Jadi saya saling mengingatkan aja. Sebetulnya masing-masing perspektif itu nggak ada yang salah. Bicara agama tanpa dalil. Cuman kalau salah berkonteks, nah itu jadi masalah gitu loh, Bang Konwe. Maaf ini. Oke. Kalau konteks sudah salah, jawaban nggak mungkin benar. Saya ketika mengemukakan sesuatu harus ada dalilnya dari kitab suci. Itu bagi saya. Ada. Oke. Saya pikir sudah cukup untuk hal itu One Way. Data yang ada di share di sini. Nanti kamu sembahyang tahajud aja tanya ini. Kalau kau RB kamu nih Islam atau bukan?
Kayak orang Bukan. kita sama aja. Nanti kalau kamu nggak percaya lagi dengan ayat ini dan kamu tidak Bukan nggak setuju, percaya, bentar memang dulu, diciptakan bro. bidadari betul mengimani Iya. itu, tapi bukan untuk Dengar. dikawini, bukan karena tidak ada Lihat. ayatnya loh. Sabar. Oke. Erben Saya ini mengimani semua ayat Al-Quran, semuanya ayat mutasabihat pun saya imani Iya. 1000%. Gitu. One way. Ini bro, aku udah baca. Mungkin kamu silahkan baca lagi karena di situ ada juga ranjang katanya belum pernah disentuh dan lain sebagainya. Kamu baca Itu aja. ada nggak isinya tentang untuk dinikahi? Ada nggak? Ini aku ciptakan bidadari untuk kalian nikahi. Ada nggak bunyinya ayat seperti itu? Nanti kalau dinikahi pakai walinya siapa, ijab kabulnya bagaimana? Ya, untuk dinikahi ada nggak bunyinya itu? Nanti Walinya walinya itu rata-rata ijab kabulnya ustad. apa? Mahalnya apa? Pak Dani, sebentar Pak Dani. Intinya begini. Pak Dani. Mau diapakan intinya gini sebentar Pak. Intinya begini ya. Kita kan itu udah jelas tuh, kita dikasih pasang-pasang, ya kan, dikasih dipan, dikasih istana, dikasih buah-buahan. Istilahnya kalau mau kita makan buahnya mau diapain ya itu urusan nanti lah. Nggak ada dalilnya. Ini Pak. Itu ya. Sebentar. Di surah Ad-Duka 5154 dan kami nikahkan mereka dengan bidadari kok di sini. Mana ayatnya dan kami nikahkan surat Ad-Dukan ayat 150. Nggak ada nikahnya dinikahkan, nggak ada. Kamu udah kafir one way. Nggak percaya kamu itu. Ini. Surat Ad-Dukan ya, surat Ad-Dukan ayat ke-51 sampai 54 bentar. Ya Pak Dani benar, Pak Dani kamu itu benar ada Pak Dani. Itu udah bagus itu. Emang kenapa? Emang maju. Iya, kita nggak tahu nih One Way ini siapa. Kan kita kan namanya di dunia maya. Saya juga baru kenal ini. One Way Club ini. Iya. Aneh. Ini Erben, jelaskan Erben. Biar Erben yang menjelaskan. Oke. Mantap Erben. Mantap. Erben jadi orang Islam sekarang. Mantap nih. Dahwat nih, mantap nih. Enak banget. Wah, ini kalau kolok jadi orang Islam. Itu nggak ada adukan kayak gitu. Gua share screen ya. Coba gua share screen Al-Quran gue ya, share screen ya. Ya berarti yang bermaksud adukan gua tanya tadi adukan dan kami nikahkan mana ayatnya? Dan kami ini baca ayat yang lain dong. Ini Quran Kemenak. Aja adukan ayat 554 bunyinya nggak begitu. Ini Quran Kemenak. Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari. Mantap. Ini berpasangan. Ya kan. Bisa jadi Pak kalau Ustadz saya itu mau diajari Al-Quran itu tidak letter-like itu memahami ayat itu bisa jadi kiasan gitu. Berpasangan itu kiasan lah. Aduh. Iya benar. Erben jadi pendeta jadi Pak Ustadz. Itu kiasan itu lah Erben, jangan kayak gitulah. Berpasang-pasangan itu udah sangat jelas dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Coba Anda buka surah Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23 coba. Ini One Way. Lihat bentarin ya. Ini kalau di Asy-Syariah dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Tapi kalau ya bunyinya tidak begitu. Surat Bentar dulu. Dengarin. Quran Kemenak. Bentar dulu dengarin dong. Quran Kemenak kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari. Kata berpasangan di sini. Ya saya lebih suka itu daripada kita nyanyi Bentar. Tapi kalau kalimat ini di copy langsung dibuat ke kamus Arab Indonesia, maka di sini kata menikah. Jadi gini loh, Bro Erben, boleh saya jelaskan nggak? Apalagi? Saya minta waktu 3 menit saja menjelaskan, boleh nggak? Ya udah Pak jelaskan lah. Ini udah mau lanjut ke sesi berikut ini. Ini Pak Erben jadi Pak Ustadz nih kapan nih? Pak Erben jadi pindah jadi Pak Ustadz. Nah, saya jelaskan ya, jangan ada yang nyela ya. Ustadz Erben sebentar lagi ya Ustadz. Tolong diam dulu semua. Jadi gini ya, memahami ayat Al-Quran tidak harus letter-like bunyinya seperti itu, berarti seperti itu tidak. Kayak sifat istiwa Allah bersemayam di atas arsy. Apakah Allah kayak makhluk ya? Duduk di atas arsy gitu? Tidak. Saya bukan orang mujassimah. Al-Quran itu ada ayat yang tersurat dan tersirat. Tidak. Ya, kita baca surat Hud misalnya ini ya. Saya kasihkan contoh analogi. Ya, arsy Allah di atas air. Lalu kita cari tahu apa itu hakikat air. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30,
bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Berarti hakikatnya adalah kehidupan. Jika arsy Allah itu di atas air, berarti kekuasaan. Bagi saya, kalau memaknai Al-Quran secara tersirat, arsy itu adalah kekuasaan. Berarti kekuasaan Allah berada di atas segala kehidupan, segala makhluk ciptaannya. Begitu cara pandang Al-Quran. Al-Quran itu ada makna yang tersirat dan ada makna yang tersurat. Betul, betul. Ini Yang berpasangan jelasin yang berpasangan. Kayak orang mujasimah, Tuhan seperti makhluk, duduk di atas singgasana, duduk berdiri, tidak. Dalam surat Asyura ayat 11, Tuhan berbeda dengan makhluk. Sifat istiwa itu mohon pahami secara tersirat, begitu. Begitu juga dengan bidadari. Itu adalah makna tersirat. Kalau di dalam surga ada bidadari dan itu diciptakan berpasangan, betul, saya mengimani itu. Tetapi secara tersirat apa? Surga itu lambang kecantikan, keindahan, dan itu ya perawan. Bidadari itu kan perawan, lambang kesucian. Perawan itu lambangkan kesucian. Itu wajar surga seperti itu, karena surga itu indah, cantik, Benar. dan suci. Elok juga. Sedangkan kenikmatan hakiki itu apa dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23? Ketika memandang wajah sang pencipta kita, itulah kenikmatan hakiki. Analoginya begini loh, alam raya saja, ciptaannya saja begitu indah, apalagi sang pencipta. Jadi kenikmatan hakiki di surga itu ketika memandang keindahan sang pencipta yang abadi, begitu loh. Wajahnya betul, ngeliatin wajah Allah. Oke, Kelihatan nanti. Tapi kenapa ngeliatin Al-Quran sambil RS kecil tahun? itu Allah itu duduk di atas arsy dong. Duduk loh. Allah itu tidak begitu. Al-Quran itu lautan itu bagi manusia yang berpikir gitu. Coba one way baca ini one way. Ini mesti banyak belajar nih. Sudah ya, saya mau turun dulu ya. Terima kasih. Allah tuh kelihatan lah. Oke, sebentar. Aku aja yang bacain deh. Tapi masih waktunya Misadasa ini. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyarah telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Berkata, Rasulullah bersabda, di dalam surga, jika seorang mukmin ingin memiliki anak, maka ia dapat menghamili dan melahirkan dalam 1 jam, sebagaimana yang ia inginkan. Mutasabihat. Iya. Mutasabihat. Oke, enggak. Ini bakal hamil. ya udah nggak apa-apa, Bu. Pak Ustadz Elben sekarang jadi Pak Ustadz nih. Enggak Kalah lah, saya. Ini benar, Pak Dani benar. Pak Dani Kalah benar. saya nih. Enggak, Pak Dani benar, Pak Dani benar. Waduh. Oke. Posisi saya diambil oleh Itu- Pak Erben nih. Oke, Pak Dani jadi beneran. gini. Bentar. Miss Adasa kembali, Miss. Ada lagi mau disampaikan kah? Atau mau ditanya? Atau mau kita masuk ke sesi berikut kah ini, Pak Kaisar? Sudah datang boleh? Aku udah japri Ciawi, cuman belum ada jawaban, bro. Itu kan Ya tema udah. yang kemarin tuh. Ya udah. Lanjut aja dulu ini sampai Ya, sampai tuntas. Sampai ngerti dulu kita ini. Oke, Nah, ini Miss sama Adasa. siapa tuh? Miss Adasa Siapa yang masih. potong? Miss Adasa, lanjutkan Miss Adasa. Adasa. Itu bagus loh. Miss. Halo. Sebenarnya gini ya, Lanjut. Oh, kecil, suaranya saya kecil. jelasin dikit ya. Sebentar, Iya. Bro Erben. Jadi gini ya, memang ada betulnya juga perkataan one way dan ada betulnya juga perkataan Pak Dani. Sebab gini ya, surga itu memang kenikmatannya itu yang tidak terbetik oleh hati dan tidak terbayang oleh pikiran gitu. Tapi setidaknya itu adalah penggambaran visualisasi manusia gitu kan, dikasih ini kan lebih mudah memvisualisasikannya gitu, nyata gitu kan. Tapi yang sebenar-benarnya yang nantinya, nah ya itu kita tidak tahu gitu kan gitu aja. Yang penting di dalam Islam intinya surga itu adalah surga kenikmatan, tempat senang-senang gitu, dan neraka adalah tempat penyiksaan. Gitu aja intinya. Penyiksaan apa maksudnya? Penyiksaan burung atau apa? Di mana? Di neraka. Lah, pokoknya siksa lah, apapun lah bentuknya. Ya siksa lah. Mana? Ya gitu ya Pak Dani ya. Pak Dani betul. Pak Dani mau one way sama kok tuh sebenarnya, cuman agak bertentangan aja. Iya. Cuman bertentangan aja, cuman sama bener dua-duanya. Kamu Yun, enggak berubah-ubah bahasa. Loh, bener dua-duanya, Bahasa cuman bertentangan politis. doang Pak Dani. Bahasa politis. Oke, Miss Adasa lanjut Oke. nih. Bentar, Miss Oke, Adasa. oke. Miss Adasa dulu Oh, silakan. ada Dirion. Ya, Miss Adasa silakan. Saya suara saya kecil ya.
Tadi kecil, Gede, sekarang sekarang bagus. gede. Oh, sekarang gede, puji Tuhan. Apa yang gede itu Pak Iya. Mikir? Oke, Pak Dani, simak ya Pak Dani ya. Jadi kita kan sudah lihat ada banyak ayat yang, Duh, kecil lagi, Bu. oh iya, sama hadis juga yang mengatakan dan Bapak juga setuju bahwa di surga itu ada mawin, jadi itu kan. Lalu untuk itu Pak, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Begitu Pak. Cukup. Nggak jelas, coba diulangi lagi Ibu Mahadasa. Karena ucapan Jadi Anda gini, Pak. putus-putus. Oh ya, jadi gini Pak, kalau Bapak bilang di surga ada kawin, maka kata Yesus. Suaranya kecil, Bu. Tuh kan. Ibu Hadasnya suaranya menjauh. Oh ya, terakhir deh. Jadi kata Yesus, untuk itu Pak, jawaban Yesus itu kamu sesat. Saya ulang lagi ya Pak, kamu sesat. Itu.